Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 11 pada semester 2 ini, yaitu tentang termodinamika. Pada bahasan termodinamika ini ada beberapa subbab, yakni hukum ke-0 termodinamika, kemudian hukum pertama termodinamika, yang ketiga hukum kedua termodinamika, dan yang terakhir adalah entropi. Sebelum masuk kepada sub-subbab ini, maka yang perlu kita tahu adalah pengertian termodinamika. Jadi termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum yang mengatur perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain dan kemampuan energi untuk melakukan usaha. Jadi bahasan ini yaitu seputar tentang perubahan energi. Yang telah kita kenal bahwa energi adalah kekal, yaitu energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan, namun hanya dapat diubah dalam bentuk lain. Dan nanti akan kita bahas di sini. Kemudian lingkup termodinamika, atau ada dua istilah dalam termodinamika ini adalah yaitu sistem dan lingkungan. Nah, sistem itu apa sih? Jadi sistem itu adalah objek yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan itu adalah objek yang berada di luar sistem. Jadi selain sistem atau selain yang menjadi pusat perhatian kita, itu semuanya dianggap lingkungan. Nah, contohnya seperti ini. Kita saat merebus air, kita mengamati molekul-molekul air. Nah, kita anggap air tersebut itu adalah sistem. Kemudian selain di luar air itu ada lingkungan. Maka api di sini, kemudian kompor dan lingkungannya di sekitar ini adalah lingkungan. Jadi kita hanya mengamati sistemnya saja, yang mengamati airnya saja. Kemudian jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem ada 3 jenis. Yang pertama adalah sistem yang terisolasi. Maksudnya apa? Sistem yang terisolasi adalah tidak terjadi transfer energi maupun materi dari lingkungan ke sistem. Maksudnya transfer energi adalah misalkan ini matahari memancarkan energi panas. Tetapi karena sistemnya ini terisolasi, maka tidak terjadi transfer energi dari lingkungan ke sistem. Semua di luar air ini maka dianggap lingkungan. Ketika sistem ini terisolasi, maka tidak terjadi transfer energi maupun materi. Jadi tidak ada materi atau partikel-partikel yang masuk ke dalam sistem yang terisolasi ini. Kemudian yaitu sistem yang tertutup. Nah, sistem yang tertutup ini adalah sistem yang terjadi transfer energi dari lingkungan ke sistem, tetapi tidak terjadi transfer materi. Misalkan energi panas ini bisa berpindah ke dalam sistem, namun tidak ada partikel atau bahan materi yang lainnya yang masuk ke dalam sistem ini. Ini dinamakan adalah sistem tertutup. Kemudian yang terakhir ada sistem yang terbuka. Pada sistem terbuka ini terjadi transfer energi dari lingkungan ke sistem serta terjadi transfer materi. Ini kan ada energi panas masuk ke dalam sistem, kemudian ada materi yang masuk juga. Seperti ini, misalkan ini bola ini masuk ke dalam sistem ini. Ini yang dinamakan sistem yang terbuka. Nah, jenis-jenis sistem ini sangat berguna nanti pada proses siklus termodinamika. Kita bahas di slide selanjutnya. Kita yang pertama akan membahas tentang subbab tentang hukum ke-0 termodinamika. Misalkan ada 3 benda. 3 benda di sini adalah benda pertama, benda kedua, dan benda ketiga, atau benda A, B, dan C. Jadi benda ketiga ini atau yang disebut dengan benda tes ini digunakan untuk menjadi acuan, yang menjadi acuan kita. Jika terjadi adanya interaksi. Misalkan dari benda ketiga dengan benda pertama terjadi interaksi sehingga terjadi transfer energi. Nah, transfer energi dalam bentuk energi panas, maka ketika ini didekatkan atau terjadi interaksi, maka diukur benda ini diukur dengan benda C, maka suhunya sekian. Maka disimpulkan benda A ini memiliki suhu yang sekian. Jadi kan sama. Kemudian benda C ini atau benda yang dianggap menjadi alat ukur kemudian berinteraksi dengan benda B, benda yang kedua. Maka diukur sama dengan ketika mengukur dengan benda A. Kesimpulannya adalah berarti
benda A dan benda B adalah dalam kondisi setimbang termal. Walaupun ini tidak ada interaksi, tapi ketika diukur dengan alat yang sama, kemudian menunjukkan hasil yang sama, maka benda yang pertama dan benda kedua ini dianggap setimbang termal. Ini kegunaannya apa sih? Nah, benda C ini seperti termometer. Nah, ketika termometer diberikan kepada air yang panas, kita mengukur air yang panas ketika sudah mendidih, maka menunjukkan 100 derajat. Maka ada benda lain, kita mengukur benda lain, misalkan batang batang besi yang panas, kemudian kita ukur dengan termometer juga, maka menunjukkan suhu 100, misalkan 100 derajat. Nah, berarti kesimpulannya apa? Batang panas tadi dengan air yang mendidih itu dalam keadaan setimbang termal. Seperti itu. Jadi apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya jika ada dua sistem masing-masing dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ini ada dua benda yang berada pada kesetimbangan termal dengan benda ketiga. Artinya suhunya atau temperaturnya A dengan C itu sama, dengan C dan B ini juga sama. Maka masing-masing juga dalam kesetimbangan termal satu dengan yang lain. Maka maksudnya masing-masing itu adalah benda A dan benda B itu dikatakan setimbang termal. Walaupun kedua benda ini tidak saling mengukur satu sama lain, namun diukur melewati C ini. Seperti itu. Dan lanjut. Sebelum masuki ke hukum pertama termodinamika, maka kita perlu tahu tentang usaha, kemudian calor dan energi dalam. Yang pertama adalah usaha. Usaha adalah ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya. Jadi misalkan seperti ini. Ini ada gas. Ketika kita panaskan, maka akan mendorong piston ini ke atas. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa gas ini melakukan usaha dari sistem ke lingkungan. Atau sebaliknya, misalkan ini ada gas, kemudian kita tekan, ada W di sini, usaha di sini, kita tekan ke bawah, maka dikatakan bahwa kita melakukan usaha seperti itu. Kemudian kalor. Nah, kalor adalah transfer energi dari suatu objek ke objek lainnya karena perbedaan temperatur. Jadi kalau ini karena ada transfer energi, maka sebaiknya atau yang lebih tepat bukan kalor tetapi aliran kalor. Jadi sebenarnya kalor itu adalah perpindahan energi, yaitu energi panas. Nah, misalkan ada dua benda di sini yang memiliki suhu yang berbeda. Kemudian terjadi interaksi antara kedua benda tersebut, maka adanya transfer energi dari benda B ke benda A karena adanya perbedaan temperatur, sehingga menjadi setimbang. Tadi kalau yang hukum keenam termodinamika kan ada dua benda yang tidak diketahui temperaturnya, kemudian diukur dengan benda yang ketiga, ternyata benda pertama dan benda kedua itu sama. Sehingga dikatakan bahwa benda A dan benda B itu kesetimbangan termal. Nah, ini kasusnya adalah benda pertama dan benda kedua, atau benda A dengan benda B itu memiliki suhu yang berbeda. Kemudian ketika ada interaksi, maka akan terjadi transfer energi karena perbedaan temperatur. Seperti itu. Sehingga akan terjadi kesetimbangan termal. Kemudian yaitu energi dalam. Energi dalam adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial yang berhubungan dengan atom atau molekul-molekul zat. Jadi membahas seputar energi dalam atau energi yang dimiliki oleh suatu atom atau molekul zat, bisa zat cair atau zat gas, seperti itu. Kemudian perubahan energi dalam. Nah, namanya juga perubahan dapat dirumuskan dengan delta U sama dengan U2 min U1 karena istilahnya perubahan sehingga kan ada kondisi maksudnya nilai energi dalam yang akhir dengan nilai energi dalam yang awal. Perubahannya berapa, jadi selisihnya berapa, seperti itu. U2 ini adalah energi dalam akhir sistem, U1 adalah energi dalam awal sistem. Nah, maka berapa perubahannya? Nah, sekarang kita masuk hukum pertama termodinamika. Tadi kan sudah kita mengenal tentang usaha, kalor, dan energi dalam.
dan ada juga sistem dan lingkungan dari lingkup yang termodinamika tadi. Nah, ini sangat berguna pada hukum pertama termodinamika ini. Nah, kita anggap sistem ini adalah air yang sedang direbus. Kemudian lingkungan adalah semua objek di luar sistem. Jadi api, kompor, dan udara di sekitar kompor ini dinamakan lingkungan. Kita hanya fokus pada air yang sedang direbus, jadi airnya saja. Kita katakan bahwa air ini sebenarnya memiliki energi dalam. Jadi kita misalkan U1. Jadi U1 ini adalah, tadi kan sudah dikatakan bahwa U1 adalah energi dalam awal sistem. Di yang awal. Ini sudah memiliki. Nah, kemudian ini kan dipanaskan sehingga menyebabkan adanya transfer energi dalam bentuk kalor masuk ke dalam sistem. Nah, kalor ini akan bernilai positif ketika sistem memperoleh atau menerima kalor. Berarti kan sistem ini adalah air kemudian dipanaskan, maka kan ada kalor yang masuk ke dalam sistem. Atau air ini kan menerima kalor istilahnya. Kemudian dan Q negatif jika sistem kehilangan atau memberi kalor kepada lingkungan. Maksudnya, misalkan kita mempunyai air panas, kemudian air panas ini kita biarkan terbuka di udara, maka itu dianggap Q bernilai negatif karena sistem atau air panas yang kita punya tadi kehilangan kalor ke lingkungan. Seperti itu. Nah, ketika kita merebus air kan panci ini bergerak-gerak. Nah, apa maksudnya panci bergerak? Berarti sistem ini melakukan usaha. Nah, sistem ini melakukan usaha sehingga menyebabkan tutup panci ini bergerak-gerak. Maka usaha positif jika dilakukan oleh sistem. Artinya sistem ini melakukan usaha. Nah, dan W negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Misalkan ini kita sedang mengaduk air. Nah, sedang mengaduk air. Maka kan kita melakukan usaha dan kita itu dianggap lingkungan. Kita itu dianggap lingkungan melakukan usaha pada sistem. Kita mengadukkan berarti kita melakukan usaha pada sistem. Seperti itu maksudnya. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum pertama termodinamika adalah energi dalam sistem akan berubah dari nilai awal U1. Tadi kan saya sudah katakan di awal bahwa sebenarnya sistem ini sudah mempunyai energi dalam awal. Kemudian setelah dipanaskan dan sebagainya, ke nilai akhir U2 sehubung dengan adanya Q dan W. Nah, maka kan kalau dalam kasus ini berarti ada yang Q masuk dan W yang keluar. Maksudnya kalor yang masuk ke dalam sistem, kemudian W yang keluar dari sistem. Maka dapat secara matematis dirumuskan menjadi delta U. Jadi U2 berubahnya dari nilai U1 ke nilai akhir U2 min U1 sama dengan dipengaruhi oleh Q dan W. Atau sama dengan Q plus W. Delta U adalah perubahan energi dalam. Jadi berapa sih energi dalam setelah dipanaskan dan setelah sistem ini, air ini melakukan kerja. Ini U2-nya, hasil U2-nya berapa. Nah, kemudian perubahan energi dalamnya dari U1 ke U2 itu berapa. Itu dilambangkan dengan delta U, yaitu perubahan energi dalam satuan joule. Kemudian Q adalah kalor dalam satuan kalori atau joule. Energi yang masuk ke dalam sistem ini adalah kalor. Perpindahan energi, transfer energi. Kemudian W adalah usaha. Jadi usaha yang dilakukan sistem itu berapa? Dalam satuan joule. Nah, mungkin itu untuk hukum pertama termodinamika. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.